Salam, senang sering. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi Android juga. Kalau kemarin kita sudah membuat ya aplikasi Android dengan bantuan Google Sheet dan juga aplikasi AppSheet tentang kegiatan sehari-hari kita yang bisa kita masukkan, kita install di HP kita Android atau tablet. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba untuk membuat aplikasi berbentuk permainan atau game yang ditujukan untuk edukasi atau pembelajaran, seperti itu. Oke, untuk pembuatan aplikasi Android ini berbentuk permainan atau games edukasi atau pembelajaran atau kuis ya, berbentuk kuis juga. Kita bisa menggunakan website penyedia pembuatan aplikasi, sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk mengerti atau mempelajari bagaimana coding yang sebenarnya terjadi di dalam pembuatan aplikasi Android ya. Sebenarnya banyak sekali website penyedia pembuatan aplikasi Android. Salah satunya kemarin kita sudah belajar mengenai AppSheet, itu yang pertama. Kemudian ada juga itu namanya adalah AppGeyser, itu juga sama. Mungkin kita di lain kesempatan kita akan mencoba sharing bersama. Kemudian yang ketiga ada yang namanya yang akan kita gunakan nanti, yaitu Quick App Ninja. Ini menurut saya untuk pembuatan aplikasi berbentuk game, kuis, edukasi itu bisa dipakai oleh para pendidik, pengajar, atau pembelajar, bisa menggunakan aplikasi ini. Kita buka websitenya quickappninja.com ya. Kemudian silahkan login ya, karena di sini saya sudah login. Jadi halaman pertamanya ketika sudah login seperti ini. Untuk loginnya mudah saja, jadi tinggal memasukkan alamat email dan juga username seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita akan membuat game, kita tentukan dulu game apa yang akan kita buat, karena ini menyambut kemerdekaan, tentang kuis. Jadi game permainan kuis tentang pahlawan Indonesia gitu ya. Nah, untuk memulai pembuatan game ada di sini, klik new game. Nah, kemudian ada select type of the game, ada 4 pilihan, ada for pick one word. Jadi ini untuk kategori game dimana kita nanti akan menyediakan 4 buah gambar. Kemudian pengguna aplikasi disuruh untuk menebak itu kategori apa atau apa yang kita ingin sampaikan dalam gambar tersebut. Yang kedua, guess the picture, jadi simple, jadi ada gambar, kemudian silakan ditebak gambar apa itu. Yang ketiga, tiles, itu nanti juga sama, berbentuk gambar, tapi ada nanti gambarnya akan disembunyikan terlebih dahulu, jadi hanya beberapa gambar saja yang terbuka. Kemudian kita akan disuruh untuk menebak. Jadi ketika belum bisa menebak, nanti minta bantuan untuk membuka salah satunya. Kemudian yang keempat adalah game untuk find word atau mencari kata. Karena tadi kita mau membuat game mengenai pahlawan Indonesia, kita pakai template yang ini ya, template tiles. Nah, ini choose context language, karena kita coba pakai Indonesia saja. Sasaran kita mungkin adalah anak-anak kecil, remaja, dewasa juga bisa untuk game ini. Jadi kita pakai bahasa Indonesia saja. Ada desain, konten dan lain sebagainya. Di desain tadi kita sudah menentukan bentuk gamenya. Kita ke konten dulu. Untuk memulai kita masukkan saja gambar
pahlawan yang kita ingin jadikan sebagai kuis. Upload saja, contohnya ini Ibu Kartini. Nah, ini pertanyaannya, silakan dituliskan bebas saja. Sekaligus jawabannya tentu ya. Selesai. Nanti previewnya akan seperti ini. Jadi yang memainkan game nanti akan dimunculkan sebuah portion atau bagian dari gambar. Kalau belum jelas pastinya dia akan mencoba untuk membuka. Nah, untuk membuka ini nanti pasti ada syaratnya seperti itu ya. Sudah menabrak. Untuk terus masukkan lagi gambar yang lain. Oke, seperti ini saja untuk contoh saja. Untuk selanjutnya bisa diinovasi, bisa dikreatifkan lagi seperti apa gamenya, karena pada dasarnya nanti game ini bisa dipakai untuk kita bisa upload di Google Play Store, dimana kita biasa menginstal game atau aplikasi di Google Play. Jadi selain kita bisa memasukkan ke Google Play Store itu, kita juga bisa membuat iklan dari aplikasi ini. Jadi kita bisa menambahkan iklan menggunakan AdSense atau AdMob ya. Jadi selain kita bisa membuat aplikasi untuk kepentingan pembelajaran, bisa juga untuk sedikit menambah pemasukan seperti itu. Kemudian setelah itu kita ke desain. Nah, di desain ini kita men-setting bagaimana tampilan dari aplikasi kita nanti. Contohnya ini ada tema ya, temanya kita bisa ganti-ganti. Di sini ada tema, berarti adalah warna ya. Nah, bisa kita ganti. Kemudian gameplaynya juga, background color yang ini bisa diganti. Ini bisa diganti juga. Kemudian hints diganti, jadi silahkan diganti sendiri warna-warna dari game ini. Jadi ini bagian setting ya, untuk warna dan lain sebagainya. Di splash screen kita bisa mengganti background colornya, warna background, kemudian tekstur backgroundnya, dan juga bisa mengupload logonya. Contohnya ini kita mengupload logo ya, tapi contoh saja kita mengupload logo berupa gambar. Nah, seperti ini contohnya ya. Kita bisa ganti warnanya sesuai dengan logonya mungkin ya, biar agak lebih gitu ya. Kemudian ini juga masih sama, kita men-setting tampilan dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai, tadi desain, konten sudah selesai, isinya kalian masih menambahkan lagi ya. Kemudian sound, untuk sound ini, untuk soundnya sudah default ya, jadi boleh diganti. Kalau apabila mau memberikan sound sendiri, bisa diupload ya soundnya. Seperti itu. Kemudian setelah itu icon. Ini icon yang akan ditampilkan di Google Play Store maupun di HP kita nanti. Nah, untuk tampilan sekarang ini bentuk ikonnya adalah seperti ini nantinya. Kalau mau jadi seperti ini nanti di Google Play Store-nya. Bentuknya seperti ini. Kalau mau diganti ada pilihannya di sini.
contoh-contoh saja bisa dipilih. Ini kita tambahkan gambar, bebas saja. Jadi ini contohnya, atau bisa juga satu gambar saja, contohnya yang ini. Yang ini kita pakai ini. Nah seperti itu. Untuk border colornya bisa kita ganti warnanya. Nah, oke. Klik use this color, use this icon maksudnya. Sudah, jadi tampilannya akan seperti ini sekarang. Untuk ini nanti akan menyesuaikan ya, jadi kita tinggal tunggu saja. Lanjut ke bagian setting lagi. Ini kita perlu ganti namanya ya, ganti nama aplikasinya. Contohnya pahlawan Indonesia saja. Kemudian ini email untuk support ketika nanti memberikan rating aplikasi maupun pertanyaan. Kemudian ini settingan ya, set amount of letters, jadi jawaban yang ada itu kita bisa atur berapa maksimalnya, 14 sampai 18 letters, 18 kata. Jadi ketika nama pahlawannya panjang, mungkin kita bisa gunakan yang ini ya, sekalian yang panjang sekalian biar karena kalau 14 mungkin terbatas, jadi boleh dipilih sesuka hati. Kemudian game website URL ini untuk dimasukkan di Google Play. Kemudian ini untuk website pribadi terkait aplikasinya tersebut. Kemudian di sini ada bagian privasi policy-nya, bisa masukkan privacy policy yang dipunyai. Kita bisa membuat misalkan punya website, biasanya kita bisa sediakan menu atau halaman privacy policy, masukkan URL-nya di sini. Kemudian di sini adalah untuk ID dari akun Google AdMob. Jadi akun Google AdMob itu adalah semacam AdSense atau monetize di YouTube ya. Kalau di Blogspot itu pakainya, untuk di website itu kita kenal dengan nama AdSense. Kalau di Android itu atau aplikasi itu ada AdMob namanya, seperti itu. Ketika sudah semua, ini juga bisa di setting sendiri. Ketika sudah semua, ini bagian terakhir adalah monetization, untuk mendapatkan penghasilan ya dari aplikasi kita. Jadi akan ada iklan-iklan yang ada di aplikasi selama para penikmat game atau pemain gamenya itu nanti memainkan game. Kalau Anda punya AdMob, akun AdMob bisa ditambahkan di sini ya. Nah, kemudian di sini ada AdMob application ID-nya. Jadi di AdMob nanti silakan registrasikan aplikasi ini, nanti keluarlah ID-nya, kemudian bannernya di AdMob juga dimasukkan, kemudian setelah itu di-connect seperti itu. Ketika semuanya sudah selesai teman-teman, kita langsung generate game atau membuat gamenya. Nah, kita bisa lihat di sini gamenya ya. Jadi ini daftar games kita, ini sedang proses. Kemudian nanti setelah selesai akan ada pilihan di sini untuk mendownload ya, di sini ya, download. Kemudian di sini untuk mengedit lagi. Apabila ada kesalahan atau ingin ditambahin lagi bisa. Kemudian di sini ada download APK-nya. Ketika kita akan membagikan atau menginstal di HP kita, seperti itu. Nah, seperti itu saja tutorial atau sharing kita pembelajaran kali ini mengenai pembuatan aplikasi Android tentang games atau quiz ya. Jadi
harapannya bisa untuk pembuatan game ini sesuai dengan kreativitas masing-masing. Atau misalkan nanti bisa digunakan untuk sebagai sumber pemasukan atau pendapatan, silahkan buat game sekreatif mungkin dan menggunakan tema-tema yang dicari orang atau tema-tema yang Anda sukai, misalkan dari hobi maupun tema-tema yang sering dicari seperti itu. Silahkan kreatif mungkin, nanti misalkan sudah banyak gamesnya bisa di upload di Google Play Store seperti ini, nanti di upload ada tahapan selanjutnya untuk upload Google Play Store. Jika berminat bagaimana caranya, bisa silakan menghubungi atau berkomentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk video yang lain ya. Jadi untuk video-video selanjutnya terkait ini bisa kita sharing bersama lagi. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana contohnya aplikasi tersebut ya. Oke, sekian tutorial kita ini. Kita akan bertemu di sharing tutorial tips di video yang lain. Terima kasih. Salam.